Meskipun sudah cukup banyak diisi nama pemain keturunan termaksud 2 nama terakhir, yakni Jay Itzes dan Nathan Joe, yang prosesnya tinggal selangkah lagi, Coach Shin sepertinya masih belum puas untuk setidaknya mencari 1 nama lagi guna melengkapi skuad timnas Indonesia. Kenapa 1? Sebab bagaimanapun, melihat dari jadwal yang ada terutama di Piala Asia, maka untuk proses menjadi WNI akan memakan cukup banyak bila bebarengan. Untuk itu Coach Shin mau tak mau harus berpikir matang-matang untuk memilih 1 nama tersebut. Dan kini setidaknya ada 4 nama pemain keturunan yang mentas di Eropa. Mereka adalah Kevin Dix, Mauro Zylstra, Ilyas Alhofs, dan Boris van Schuppen. Lantas dari 4 nama itu, mana yang kira-kira akan menjadi skala prioritas bagi Coach Shin untuk dinaturalisasi terlebih dahulu? Demi mengusung misi tinggi di Piala Asia dan lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026, Coach Shin benar-benar dituntut untuk bisa membentuk skuad terbaik agar bisa bersaing. Dan kini secara kerangka skuad, Indonesia ini udah terbilang cukup oke dengan adanya pemain keturunan serta aboard. Mulai dari sektor belakang ada nama Jordi Amat, Elkan Bagot, Sandy Wolf, Sein Patinama, Asnawi Mangku Alam, dan Pratama Arhan. Lalu di tengah ada Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand, dan Mark Klok. Kemudian di depan ada 2 winger cepat, Rafael Streit dan Sadil Ramdhani. Yap, sejauh ini kita belum bisa sejauh mana kekuatan maksimal dari timnas Indonesia dengan komposisi tadi. Sebab ya tahu sendirilah ya, para pemain aboard dan keturunan tadi gak pernah bisa main secara lengkap, entah cedera atau masalah lain. Selalu ada aja masalah yang bikin Indonesia tampil gak pernah full tim. Meskipun begitu, toh Coach Shin tetap bisa membawa Indonesia tampil baik sejauh ini dengan skuad yang ada. Lebih lanjut, saat ini dengan mepetnya jadwal terutama Piala Asia yang bergulir pada Januari nanti, maka Coach Shin yang emang masih mencari pemain keturunan, masih mencoba meraba-raba nih posisi mana yang pas. Emang udah ada Jay Itzes dan Nathan Joe, namun mungkin hanya Nathan saja yang kemungkinan bisa tampil lebih cepat. Sebab Jay Itzes, sebagaimana dikonfirmasi dari klubnya Venezia, sedang menderita sakit paru-paru dan kemungkinan bakal absen cukup lama. Untuk itulah dengan waktu yang ada, maka Coach Shin hanya bisa paling tidak memasukkan 1 nama pemain keturunan sebagai kepingan terakhir timnas Indonesia nanti. Yap, sejauh ini udah ada 4 nama nih yang kemungkinan bisa dimaksimalkan. Mereka adalah Boris van Schuppen, Ilyas Alhofs, dan Mauro Zylstra. Yang ketiganya main di posisi sebagai penyerang. Lalu ada Kevin Dix, sang defender tangguh yang bisa dibilang levelnya sudah grade A++ karena punya pengalaman main di Liga Champions. Nah, untuk rincinya, kita mulai dulu dari Boris van Schuppen. Yap, Boris sendiri kini berstatus sebagai pemain NEC Breda di kasta kedua Liga Belanda. Meskipun usianya masih 21 tahun, soal jam terbang jelas ia tak perlu diragukan lagi. Sebab sejak melakoni debut profesional pada 8 Agustus 2021, Boris sudah mampu menampilkan permainan yang menawan. Bahkan di musim perdananya sebagai pemain profesional, ia sudah mencatatkan 41 penampilan dengan koleksi 6 gol serta 6 assist di lintas kompetisi. Permainan simple dan pandai mencari ruang kosong, serta dianggap punya visi mumpuni dan ketenangan luar biasa. Boris jelas akan sangat berguna bila main sebagai nomor 9 di timnas Indonesia. Tegen NAC in de openingsfase. Weer Adileu vanaf de rechterkant. En Hilterman met de kopbal. Hij staat in de spits bij NAC. Nou valt Bannis, de man in vorm van de laatste wedstrijden, geblesseerd. En Azagari, geslachtofferd, zit op de bank. Na die nederlaag tegen Dordrecht. De revanche moet genomen gaan worden. Met hier Boris van Schuppen. En de redding van Norbert Alblas. Kemudian ada Mauro Zylstra. Jelas ia adalah striker yang bakal bisa menambah kekuatan di lini depan timnas Indonesia. Posturnya yang mencapai 187 cm akan sangat menguntungkan bagi Indonesia jika harus berhadapan dengan bek-bek besar. Selain itu, soal urusan gol, Zylstra juga tergolong tajam. Di mana ia yang baru berusia 18 tahun, kini udah bisa naik kelas ke tim U21. Dan sejauh ini, Zylstra sudah mengemas 4 gol dari 13 pertandingan bersama NEC Nijmegen U21. Sedangkan saat masih main di klub sebelumnya, yakni AFC Amsterdam U18, ia mampu mencetak 18 gol
dan 11 assist hanya dari 20 pertandingannya di semua ajang. Jelas dengan ketajaman semacam itu, dirinya dianggap sangat layak dan diharapkan untuk bisa main secepatnya bagi timnas Indonesia. Selanjutnya yang ketiga, ada Ilyas Al-Hafs. Pemain 26 tahun itu jelas emang udah lama menjadi pemain yang diinginkan Coach Shin buat main di timnas Indonesia. Sebagai penyerang, Ilyas dianggap punya atribut oke untuk membuat lini depan Indonesia tajam. Saat ini Ilyas sendiri sedang main di Liga Armenia bersama FC Noah. Di sana ia sudah membuat 3 gol dan 4 assist dari 10 pertandingan. Meskipun secara produktivitas ia dianggap kurang oke, namun melihat dari sisi gaya main, Ilyas jelas merupakan penyerang yang bertipe pembuka ruang atau pemantul bola. Selain itu, ia juga jago dalam membuat assist. Artinya, dengan adanya Ilyas, maka Coach Shin ini bisa lebih variatif dalam menentukan model serangan. Berikut ada nama terakhir, yaitu Kevin Dix. Jelas semua pecinta timnas Indonesia tahulah ya siapa dia dan seperti apa kualitasnya. Yap, Kevin Dix merupakan pemain tak tergantikan di FC Copenhagen. Dan kemarin saat melawan MU, meskipun timnya kalah dramatis, Kevin ini mampu mencatatkan statistik oke loh, di mana ia berhasil melakukan 4 clearance, 1 intercept, 1 tackle sukses, melepas 1 umpan kunci dan 3 long ball sukses. Selain itu akurasi passingnya pun top dengan mencapai persentase 95%. Dan selama di Copenhagen, Kevin sudah total mencatatkan 96 penampilan di semua ajang dengan koleksi 8 gol dan 16 assist. Kemudian ia juga sudah berhasil mempersembahkan 2 gelar juara Liga Denmark dan 1 Piala Denmark. Nah, bila nantinya ia benar-benar bisa tepat waktu join ke timnas Indonesia, maka bisa dibilang Kevin Dix adalah pemain keturunan terbaik yang dimiliki Indonesia saat ini. Ya, lihat dari semua nama tadi intinya keren-keren. Tinggal gimana nih Coach Shin menentukan skala prioritas? Sebab secara fakta, ya kalau lini belakang, walau sudah seabrek, tapi kan kita nggak tahu rencana Coach Shin maunya gimana. Dan soal lini depan, paling tidak bila ada satu pemain Eropa, bisa mematik Ramadan Sananta, Dimas Derajat, hingga Hoki Caraka untuk bisa bekerja lebih keras lagi. Karena ya level Piala Asia jelas sangat berbeda bila dibandingkan dengan turnamen Asia Tenggara semacam AFF yang diidam-idamkan para lokal pride mania. So, kalau kalian milih mana nih dari 4 nama tadi? Tulis ya di kolom komentar.